Selamat mendengarkan podcast ini. Apa yang saya kemukakan minggu lalu mengenai pemeliharaan Allah, justru setelah Tuhan Yesus merebut kuasa dari tangan Lucifer yang jatuh ini, Tuhan Yesus menyatakan, akulah bintang timur yang gilang gemilang. Bukan bintang timur yang gelap, yang jatuh, tapi bintang timur yang gilang gemilang. Tuhan Yesus menjadi penguasa, saudaraku sekalian. Nah, sejak itu justru Tuhan Yesus melegalisir berbagai perubahan-perubahan yang akan mewarnai dunia. Perubahan pertama itu diawali dengan kuda putih. Kuda putih ini halaman 1 sampai halaman 2 bagian atas. Itu sebenarnya berbicara mengenai gerakan kekristenan yang merubah dunia. Jadi dunia ini akan berubah oleh satu kekuatan yang merubah tanpa perang, tanpa senjata. Ya. Busur itu bukan anak panah. Terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat, saudaraku sekalian. Bukan membawa anak panah, tapi busur. Ya. Busur yang tanpa anak panah, tanpa senjata. Di sini juga saya tuliskan lengkap bahwa ia memakai mahkota. Ini bicara mengenai kemenangan. Dan Bapak Ibu tahu bagaimana dunia dirubah oleh kekristenan, saudaraku, tanpa perang. Tanpa perang. Itu kuda putih. Ini peristiwa kemenangan orang benar tanpa senjata. Roma yang kuat ditaklukkan oleh kekristenan dalam kurun waktu lebih kurang 350 tahun atau 3,5 abad. Dari tahun 30 Masehi sampai 380 Kaisar Theodosius Agung mengkristenkan dunia. Angkanya bisa 350. Ya. Biasanya satu kekuatan militer dikalahkan kekuatan militer lain. Itu dalam sejarah. Pernahkah Anda mendengar satu kekuatan militer dikalahkan oleh kekuatan agama? Kecuali agama itu juga menyebarkan dengan pedang. Tapi kekristenan tidak kenal pedang. Ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri, saudara. Dan ini mewarnai dunia. Yang berikut kuda merah. Warna merah menunjuk kepada peperangan. Warna api, pir. Kuda merah padam dalam teks aslinya puros. Merah menunjukkan warna darah. Hal ini menunjukkan bahwa akan ada pertikaian atau peperangan. Jadi sejak zaman Tuhan Yesus itu nanti intensitas peperangan akan naik terus. Dan dunia tidak pernah berhenti ya dari peperangan. Selalu ada peperangan sampai akhir zaman. Dan bukan tidak mungkin dunia pun juga akan diakhiri oleh peperangan. Tidak pernah dunia berhenti dari peperangan. Itu kuda merah. Kuda merah. Lalu kuda hitam. Kuda hitam berbicara mengenai krisis ekonomi. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Warna hitam biasanya menunjuk kegelapan atau kesuraman. Kuda hitam dari teks aslinya hiposmelas. Sebenarnya kata kuda hitam ini juga berarti kuda kumal. Kuda yang hitam kumal. Kuda yang kotor. Orang yang menaiki kuda hitam memegang timbangan. Kata timbangan di sini dalam bahasa aslinya sugos yang bisa diterjemahkan timbangan. Juga bisa diterjemahkan kuk. Timbangan di sini bisa menunjuk dunia perdagangan. Timbangan di tangan ini tentu bukan menimbang barang atau benda besar. Tapi timbangan ini untuk menimbang barang kecil. Berlian, emas, permata, kira-kira begitu, saudara. Dunia akan terus dibawa kepada masa di mana perdagangan akan menjadi bagian penting kehidupan dan manusia menyukai kemewahan. Hebat ya, saudara. Tuhan sudah menubuatkan ini. Nah, saya mengerti ada orang yang mengartikan tidak tepat
secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah dirusakkan minyak dan anggur itu. Minyak dan anggur ini diartikan minyak urapan. Ya sudahlah, terserah situ ya. Sebenarnya ayat ini tidak berbicara mengenai krisis ekonomi. Jadi dunia akan diwarnai kekristenan, betul. Yang kedua, dunia akan diwarnai peperangan. Yang ketiga, dunia diwarnai perdagangan dan krisis ekonomi. Sampai Tuhan datang kembali. Jadi kalau sekarang kita lihat Amerika, negara superpower yang begitu adik kuasa, ternyata juga bisa digoyang oleh krisis ekonomi. Ya, pabrik mobil besar bangkrut, pabrik komputer bangkrut, lembaga keuangan dunia yang besar 2 juga habis. Ini dunia akan terus dalam satu masa makin sulit. Eropa yang paling stabil ternyata juga sekarang digoncang krisis ekonomi. Yunani bergolak terus, saudaraku. Ya. Cina dengan Jepang tegang oleh satu pulau kecil yang katanya mengandung atau menyimpan kandungan deposit gas dan minyak yang jumlahnya berlimpah. Dan sekarang Cina sengaja bikin latihan perang di laut itu. Ya, selamat jalan. Ini dunia akan tambah luar biasa. Ya. Lalu yang berikutnya, saudaraku, kuda hijau kuning. Kuda hijau kuning dalam bahasa aslinya kloros. Kuda yang pucat. Green and pale. Perpaduan warna hijau dan kuning. Kata kloros juga bisa diterjemahkan sebagai hijau pucat. Anda tahu gerakan apa ini? Gerakan yang paling kuat selain kekristenan apa? Di dunia ini. Yang mewarnai dunia. Yang ditandai dengan pedang. Tapi pedangnya bukan makhairan. Aneh ya saudaraku. Di sini saudara, saya mencantumkan secara jelas adanya pedang. Rompaya, pedang panjang. Pedang panjang itu pedang panjang, tahu? Anda tahu kalau ada kekuatan negara-negara Timur Tengah yang simbolnya pedang? Pedang begitu? Pedang panjang? Itulah dia. Anda tahu sekarang kuda hijau yang simbolnya selalu hijau? Anda tahu? Kekuatan ini diberi kuasa oleh Tuhan untuk membunuh 1/4 penduduk bumi. Ia diberi otoritas, dapat ya. Hal ini dapat dihubungkan dengan binatang dalam Wahyu 13 ayat yang ke-7. Wahyu 13:7 mengatakan bahwa binatang gerakan itu bisa mengalahkan orang kudus. Betul nggak kata Alkitab? Betul sekali. Lalu penganiayaan. Ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, ingat meterai yang pertama itu kuda putih, meterai kedua kuda merah, ketiga kuda, 4 kuda hijau, 5 penganiayaan. Orang Kristen mengalami aniaya yang hebat. Kalau Alkitab mengatakan tidak bisa menjual membeli, itu artinya diskriminasi ekonomi. Jadi jangan digambarkan terlalu berlebihan. Ada diskriminasi, ada intimidasi, ada perlakuan tidak adil. Ya. Nah, aniaya itu berlangsung terus, ya saudaraku, sampai Tuhan datang kembali. Hanya kekuatan antikris akan makin lemah. Kekuatan binatang itu dan nabinya, kata kitab Wahyu, makin lemah. Dan yang akan paling membahayakan kekuatan materialisme. Jadi antikris Anda tidak perlu tunggu lagi. Nanti akan ada antikris, tidak akan pernah ada. Nabi dan binatang itu makin lemah. Tapi yang akan muncul adalah materialisme. Perempuan yang berzina dengan raja-raja, dengan pembesar-pembesar, dengan pejabat-pejabat. Nah itu loh, itu materialisme. Jadi jangan menunggu ada antikris lagi. Ya. Oke, itu penganiayaan. Lalu muncul lagi goncangan alam. Meterai yang ke-6, gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam, bagian karung, rambut dan bulan menjadi merah, seluruh bagian bagaikan darah. Semua ini akan terjadi, saudaraku. Banyak gereja tidak mengerti hal ini. Dan sepengetahuan saya, belum ada buku yang menulis ini. Kalaupun mereka menulis kuda merah, kuda ada. Tapi penafsirannya agak beda. Kuda putih banyak orang menilai itu antikris. Pasti bukan. Yakin bukan.
Bukan. Salah. Terus hampir tidak ada buku yang menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus di mana ia membuka meterai itu justru bikin huru hara. Memang tidak masuk akal kalau Tuhan Yesus datang membawa bencana. Anda ingat nggak? Orang Israel dibawa ke Kanaan. Bawa bencana nggak? Bawa bencana. Dibunuhin itu orang-orang Kanaan. Dunia ini sudah sampai kepada titik kejahatan yang harus diakhiri. Tidak bisa tidak. Sebelum zaman baru, sebelum Tuhan Yesus Kristus membangun kerajaannya, dunia akan mengalami guncangan yang hebat. Dan itu satu hal yang pasti akan terjadi. Kuda-kuda itu merupakan gerakan-gerakan yang kalau Tuhan tidak melegalisir, tidak akan terjadi. Kalau Anda berkata betapa kejamnya Allah, enggak. Allah enggak kejam. Allah punya hak untuk menghukum. Dan Allah mempersiapkan langit baru dan bumi yang baru. Dunia memiliki kemakmuran akan makin merosot. Dunia memiliki kemakmuran akan makin turun, saudara, sampai hancur. Dan kita ini mungkin menyaksikan itu. Karena perubahan dunia itu cepat sekali, saudara. Cepat sekali. Pada waktu demo orang-orang Cina, dia bilang, kita bom aja Jepang. Dengan bom atom. Kita bom Jepang. Kan dendam mereka. Karena pernah kan Jepang menganiaya orang-orang Cina ke Perang Dunia Kedua. Ya kita nggak harapkan itu terjadi, saudara. Ya. Nah, guncangan alam ini akan terjadi lebih dahsyat di waktu-waktu ke depan, saudara. Supaya dunia menjadi tempat yang benar-benar tidak nyaman untuk dihuni. Justru disinilah orang-orang Kristen dipersiapkan menjadi militan. Militan untuk berjaga-jaga menghadapi segala sesuatu. Dan yang terutama, saudaraku, kita tidak boleh mencintai dunia ini. Kita di kota Jakarta nggak lihat perang, saudara. Kita nggak lihat erupsi Gunung Merapi. Kita nggak lihat bencana. Coba sekali-kali Anda buka YouTube, lihat tsunami Jepang, tsunami Hawaii, tsunami Aceh, tsunami yang melanda bagian India dan Thailand. Iseng-iseng lihat begitu, wah tragisnya keadaan. Nah di situ kita akan makin menghayati, saudara. Kejadian hidup itu tak terduga, saudara. Dalam sejarah tidak terduga. Tidak terduga. Nah, oleh sebab itu kalau kita di sini bisa mendengar firman yang begitu luar biasa, kita bersyukur, saudara. Amin. Jangan tertipu oleh banyak pengajaran dewasa ini, seakan-akan dunia bisa lebih baik. Itu tahun ajin apa itu? Aduh, ya enggak aja. Kemakmuran akan diberikan limpah. Enggak. Itu salah, saudaraku. Itu keliru. Dunia kita tambah enggak karu-karuan. Ini belum soal penyakit, waduh segala macam. Mungkin kita di Jakarta yang juga mayoritas sudah jadi mampu tidak melihat itu dan ditipu lagi oleh pengajar-pengajar palsu. Coba lihat lingkungan sekitar kita di tempat-tempat jauh. Betapa rumit dan sulitnya hidup di daerah itu. Dunia ini tambah sulit, saudara. Nah, oleh sebab itu kalau Tuhan mengizinkan kondisi dunia menjadi begitu rusak, begitu sulit, sebenarnya itu justru mempersiapkan umat pilihan untuk dimurnikan. Coba kita buka kitab Daniel, saudaraku. Ya. Kitab Daniel pasal yang ke-12. Daniel pasal 12 dari ayat yang ke-10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Kalau saudara membaca Daniel pasal 12 ini dari ayat 1, itu konteksnya mengenai akhir zaman. Itu memang konteksnya mengenai akhir zaman, saudara. Jadi ada pemurnian. Situasi dunia seperti ini bagi orang yang sungguh-sungguh akan makin dimurnikan. Tapi orang yang tidak sungguh-sungguh akan makin jahat atau makin fasik. Nah,
Providensia Allah di mana letaknya? Providensia Allah difokuskan kepada umat pilihan yang dipersiapkan untuk mewarisi kerajaan Allah dan yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Seolah-olah Tuhan mengorbankan yang lain, sudah saatnya Tuhan bertindak demikian. Seperti ketika Tuhan membawa bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, Tuhan mempersiapkan bangsa itu menjadi bangsa yang besar. Diproses lewat perang, lewat kesulitan, lewat nggak ada air, betul? Dipersiapkan. Demikian pula kita dipersiapkan untuk mewarisi kerajaan Allah. Nah, berbahagialah orang yang bisa membaca tanda zaman ini. Berbahagialah orang yang bisa membaca tanda zaman ini. Di sini orang Kristen dibawa kepada satu posisi Kristen sungguh-sungguh atau tidak usah sama sekali. Ingat di dalam pernyataan Tuhan kepada jemaat yang terakhir di dalam kitab Wahyu, aku tidak mau kamu hangat-hangat atau suam-suam. Mau panas-panas, mau dingin-dingin. Kalau kamu hangat-hangat, ku muntahkan. Artinya kamu tidak bisa dalam posisi yang nanggung, yang suam-suam. Mau panas-panas sekalian, mau dingin-dingin sekalian. Dunia kita akan dibawa kepada situasi seperti itu, saudara. Nah, masalahnya kalau seseorang tidak mulai sekarang mempersiapkan diri dengan bekal kebenaran firman Tuhan yang memadai, dia nggak akan sanggup. Mindsetnya harus dirubah betul-betul untuk memiliki militansi yang tinggi oleh kebenaran firman Tuhan tersebut. Jadi providensia Allah tidak lagi terfokus pada berkat jasmani. Tidak ada. Terfokus pada pemeliharaan iman dan penyempurnaan. Masa yang orang sering bilang masa menuai, betul? Diganti masa menampi, ditampi. Masa penuaian diganti masa penampian. Nah, providensia Allah di mana letaknya? Letaknya pada penyempurnaan orang percaya. Jadi jangan mimpi dunia lebih baik. Jangan mimpi dunia tambah lebih baik. Ya, saya di Bandungan ya lihat bunga bagus gitu. Aduh, bagus banget bunga ini. Betapa indahnya kalau rumah saya ada bunga seperti ini. Kalau saya mikir begitu, saya akan cari rumah yang luasan lebih besar. Dan saya bisa tidak karu-karuan. Saya mau tanam bunga ini. Di langit baru, bumi baru saja. Udah nggak ada waktunya buat tiong-tiong. Saya dianggap kampungan, terserah. Saya pekerja keras. Udah jangan mimpi Anda nyaman di bumi. Kata-kata saya dianggap konyol, terserah. Toh kita nggak lama hidup. Dunia makin jahat. Kalau Anda setengah-setengah akan terbawa dalam dunia. Jangan tiong-tiong. Anda punya rumah syukur, nggak usah sampai wah mesti gimana-gimana. Nggak perlu, apa adanya. Yang penting bisa ditempatin indah dalam batas-batas tertentu, aman dalam batas tertentu. Aman bikin tembok, ya, jangan nggak bikin tembok, tapi 4 meter kasih duri, nggak perlu ya, oke, nggak perlu kan? Pasang kursi, pasang aja kursi. Kalau Anda kelasnya kelas setengah-setengah, nggak usah mesti Itali harga 150 juta, cukuplah 15-14 juta. Karena ada orang yang sampai puluhan juta, buat apaan? Udah bukan zamannya. Lampu kristal beli aja lah yang berapa belas, nggak usah sampai ada yang 1 M lampu kristalnya. Saya harus jadi contoh. Ayo ya saudaraku, kalau kita lihat di daerah saudara, aduh, naik bak terbuka gitu, dipimpin pendetanya datang ke kebaktian, waduh saudara, hati kita luar biasa. Lihatnya sedih ya. Mereka mencari Tuhan dalam kondisi yang sangat sederhana. Ya. Kita kalau punya kesempatan menjangkau mereka, kita jangkau. Kita nggak usah egois, jangan kita egois. Kita bagi hidup kita. Nah, kenyamanan membahayakan. Kenyamanan membahayakan. Ya. Tuhan Yesus berkata bahwa Ia datang bukan membawa damai, tetapi api dan pedang. Api dan pedang menunjuk pergolakan dunia ini sebelum menjelang zaman baru. Hal bisa terjadi hanya oleh karena Tuhan Yesus
yang mengorbankan dirinya bagi keselamatan umat manusia. Dengan keberhasilannya mengerjakan penebusan, maka zaman barulah dapat dibuka dan dipersiapkan. Atau dipersiapkan, ya. Ini udah saya katakan berulang-ulang, jangan ragu-ragu ya untuk menerimanya. Bahwa kedatangan Tuhan Yesus justru membuat semua gejolak, semua pergolakan sebelum zaman baru. Terus, kedatangan Tuhan Yesus membawa manusia memasuki zaman baru, yaitu zaman anugerah. Anugerah di sini adalah keselamatan abadi yang disediakan bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti jejaknya. Zaman anugerah di sini bukan berarti lalu hidup manusia menjadi lebih nyaman, tetapi sebaliknya menjadi tidak nyaman. Aneh ya. Zaman anugerah justru buat manusia menjadi tidak nyaman. Bukan tambah nyaman. Apalagi orang-orang yang dipersiapkan untuk masuk kerajaannya. Itu justru masuk proses. Dan kita ini bersyukur karena kita ada di ujung akhir zaman. Ingat saya menggambarkan dunia seperti satu patung. Betul? Patung yang dilihat oleh Nebukadnezar yang kepalanya dari emas, lengan dadanya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, paha kanan kiri dari besi, dan kakinya campuran besi dan tanah. Lihat, kepala ini menunjuk negara Babel, lengan dan dada menunjuk Media Persia, perut dan pinggang menunjuk Yunani tahun 331 sebelum Masehi, paha kanan paha kiri Romawi Barat Romawi Timur tahun 64 sebelum Masehi, dan kaki menunjuk adanya negara kuat dan negara lemah. Dan itulah zaman sekarang ini. Ini kita ada di zaman kaki, saudara. Ya, zaman anugerah justru membuat manusia menjadi lebih tidak nyaman. Terus, satu sisi keadaan ini dapat dipandang sebagai suatu kesulitan, tetapi di sisi lain keadaan ini merupakan kesempatan besar untuk menjadi orang-orang penting dan luar biasa di zaman baru tersebut. Nah, kesempatan jadi orang penting di zaman baru tersebut. Nggak tahu berapa orang yang mau mendengar dan nurut ini, saudara. Dianggap mimpi. Tapi inilah kesempatan jadi orang yang luar biasa di zaman baru nanti. Terus, sebuah kesempatan emas yang tidak diberikan kepada manusia sebelum kita hidup, bahkan kepada tokoh-tokoh iman di Perjanjian Lama. Mereka di tokoh-tokoh iman Perjanjian Lama tidak pernah mendapatkan suasana atau kesempatan seperti ini, saudara. Terus, karenanya Tuhan Yesus berkata bahwa kita beruntung bisa melihat dan mendengar karya keselamatan Tuhan Yesus yang begitu berharga. Inilah providensia Tuhan. Tekanannya pada keselamatan jiwa, penyempurnaan iman Kristen, penyempurnaan orang-orang yang disetting luar biasa untuk zaman baru. Udah jangan mikir soal harta benda. Kalaupun kita punya banyak, idealnya punya banyak, kita punya banyak untuk efektif bagi orang lain. Oke, terus. Iblis mengupayakan kesejahteraan manusia di bumi ini agar manusia dapat melupakan Allah. Dan kuasa dunia ini akan membuat hidup manusia menjadi nyaman. Senyaman-nyamannya sampai mereka melupakan Tuhan dan rencananya. Hal ini terbukti dengan apa yang terjadi pada pencobaan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus diberi keindahan dunia. Saudara, mungkin ya ini sulit dimengerti, tapi kalau sulit dimengerti dipertimbangkan saja ya. Dipertimbangkan. Dulu kan bayangan kita perang, penderitaan, wah itu jahat, bikin iblis jahat. Manusia yang mengambil keputusan perang. Manusia yang merusak bumi ini. Bumi rusak karena perbuatan manusia, kata Alkitab. Kalau seandainya iblis bisa menang, Tuhan Yesus tidak bangkit, kita tidak tahu buat apa iblis di dunia ini. Sangat besar kemungkinan dia atur sedemikian rupa supaya senyaman-nyamannya dan orang tidak membutuhkan siapapun. Iblislah rajanya. Makanya sekarang ini ya saudaraku sekalian, justru ketika seseorang merasa nyaman, tidak ada masalah, justru dia curiga, kenapa saya begini? Justru orang-orang yang akan dibuat Tuhan luar biasa di zaman baru adalah orang-orang yang diproses. Orang yang dibentuk Tuhan. Kenapa ngalamin begini? Dari ini kenapa mesti begitu? Ada saja.
Di situ Tuhan mengajar kita. Tapi yang jelas saudara, situasi sulit kita tidak mengganggu pelayanan. Ingat ini. Sulit tapi kan nggak akan mengganggu pelayanan. Saya punya banyak masalah tapi nggak mengganggu pelayanan selama saya tetap kokoh. Oke, terus. Pencobaan itu pada dasarnya bujukan iblis dengan menjanjikan keadaan nyaman di dunia hari ini, yaitu usaha untuk menikmati dunia hari ini tanpa Tuhan. Dalam hal ini, kita menemukan bahwa berlimpahnya materi bukanlah jaminan bahwa seseorang diberkati Tuhan, sebab iblis bisa melimpahi manusia dengan berkat jasmani. Terus, iblis bisa membuat orang kaya, jelas. Terus, kenyamanan hidup juga membuat seseorang tidak memerlukan siapa-siapa, bahkan Tuhan sendiri. Kenyamanan hidup yang menciptakan suasana jiwa di mana kita tidak merasa membutuhkan Tuhan adalah keadaan gawat yang harus disadari. Hasrat seperti ini ada di dalam diri kita, yaitu percintaan dunia ini. Dalam hal ini, Tuhan memperingatkan kita agar kita menjaga diri dari hal tersebut. Dalam peringatannya, Tuhan Yesus berkata, iya, jagalah dirimu supaya jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi, perimanias beautikais. Nah, saudara bisa bayangkan saudara ya, kalau jemaat diajak begini nih. Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang kita hadapi. Justru Tuhan nggak peduli loh. Kan bayangan orang itu peduli kamu punya masalah, belum punya rumah, gitu kan. Tuhan tuh nggak pusing di situ, justru nggak peduli di situ. Tuhan pedulinya kan sempurna. Bukan berarti kalau Tuhan biarkan, nggak. Kerjalah baik-baik, usahakan dirimu punya nafkah dengan baik. Kamu yang mesti peduli dengan hal itu. Dan Tuhan pasti memberkati kalau kamu berusaha. Jangan pakai cara mistik. Tahu nggak cara mistik? Seolah Allah memudahkan jalan karena anak Tuhan diberkati gitu. Seperti gini, ini tahun promosi. Tuhan mau kasih ke kita promosi, iya. Tapi mau jadi orang yang punya kedudukan, ya harus kerja keras. Jujur, betul? Bukan secara mistik terus diangkat. Anda diangkat jadi terhormat, dari sombong malah masuk neraka, mendingan jangan. Coba gimana jelasin ke orang kalau begini. Pak Pendeta, saya ini nggak naik-naik pangkat, udah kerja 5 tahun di situ. Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkan kalau perlu. Kalau kamu nggak ngerti urusanku atau Tuhan, buat apa? Sebab aku mau kamu jadi luar biasa itu di kerajaan Tuhan nanti, bukan di sini. Kalau begitu Tuhan nggak memberkati kita, Tuhan pasti memberkati kalau kamu usaha. Jangan secara mistik Tuhan membuat kamu dipromosikan jadi kepala bagian, atau secara mistik usahamu lancar. Nggak bisa begitu. Kerja baik-baik, Tuhan pasti berkati. Tuhan lebih peduli untuk keselamatan jiwamu, penyempurnaan imanmu. Jadi situasi nyaman itu berbahaya. Sampai gini loh, kekayaan bangsa-bangsa diberikan. Kalau diberikan lalu mau apa? Nggak ngerti saya. Bahkan kemudian semua sarana karunia dipakai untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Tuhan tidak bermaksud begitu. Pemeliharaan Allah fokusnya pada penyempurnaan. Providensia itu pada penyempurnaan. Bukan pada waktu gajimu naik jadi gede. Justru ketika engkau gaji dikurangi, engkau punya kesulitan, itulah cara memelihara imanmu, bukan hartamu. Justru pemeliharaan Tuhan itu aneh, berbeda dengan bayangan kita. Oke, teruskan. Jerat di sini mirip dengan ikatan candu, yang bila seseorang sudah terbiasa mengkonsumsi, sukarlah untuk melepaskannya. Percintaan dunia inilah yang sama artinya dengan tipu daya kekayaan. Ya, perimanias beautikais. Terus, oleh sebab itu tidaklah salah kalau dikatakan bahwa orang yang terikat dengan dunia ini sama dengan
menyembah iblis. Ya, saya tuh kadang-kadang nggak ngerti juga satu hal. Tuhan marahi aja, geprak aja biar ketahuan salahnya. Enggak loh, kita sendiri salah, sering nggak dikeprak Tuhan kalau kita ngeprak diri sendiri. Prak aja Tuhan biar tercelik jemaatnya, sesat ya. Tuhan nggak buat. Kita sendiri salah juga nggak dikeprak kalau kita nggak sendiri sadar. Banyak saudara ini ya, yang nggak bener kan karakternya. Tuhan nggak geprak loh, yang pelit, yang menang sendiri, yang tapi Tuhan nggak geprak saudara, sampai ada sadar sendiri kan. Sebenarnya itu khotbah sore nyubit gitu, cubit gitu. Anda cuma gitu. Khotbah sore nyubit terus loh tiap minggu. Tapi nggak sadar loh banyak orang. Harus sadar. Ya. Kenyamanan ini membuat seseorang tidak melayani Tuhan, tapi melayani diri sendiri. Inilah ciri dari orang yang sedang terjerat oleh tipu daya kekayaan. Saya kira banyak saudaranya yang begitu. Banyak saudara yang begitu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk nggak ngerti kebenaran, jadi nggak bisa diajar, nggak bisa. Tuhan lebih peduli penyempurnaan iman saudara daripada pemeliharaan ekonomi, kesehatan, apapun yang bersifat fisik. Tapi kalau saudara tidak mau mengerti ini, Anda masih berkutat di pemenuhan kebutuhan jasmani, mungkin Anda seperti tidak punya masalah, ekonomi baik, seperti diberkati. Loh, yang satu ini kok malah nggak berlimpah, kok masalah nggak berhenti-berhenti. Jangan lupa, Tuhan garap dia, tapi nggak garap orang ini. Yang limpah ini salah materi, nggak digarap Tuhan. Tapi idealnya saudara jangan punya masalah ekonomi, jangan punya masalah kesehatan, supaya Anda bisa melayani Tuhan tanpa gangguan.